Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iria Rizwana dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Prodi Teknik Pertanian, kelas genap, NIM J1B019040. Baik, selanjutnya sebelum saya akan menjelaskan tentang siklus karbon yang ada di dalam tanah ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian dari siklus karbon. Siklus karbon adalah aliran karbon melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon merupakan daur biogeokimia, yaitu salah satu siklus alam yang melibatkan aspek bio atau kehidupan, geo atau bumi, dan kimia dalam proses perputaran siklus. Siklus karbon diawali dengan pembentukan karbon di udara. CO2 bisa terbentuk karena dua hal, yaitu karena aktivitas organisme dan yang kedua karena aktivitas alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus karbon atau daur biogeokimia. Yang pertama yaitu 1. CO2 atau karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Kemudian yang kedua, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan yang ada pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Kemudian yang ketiga, hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan, dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora, dan seterusnya. Dan yang keempat, jasad hewan yang sudah mati atau urin pasenya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detrivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Namun daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Yang kelima adalah diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Dan yang keenam, ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan. Yang ketujuh, sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 307 tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan yang menciptakan material padat yang disebut gambut. Kemudian yang kedelapan, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.